Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa yubtiluhu al-jima'u wasakaru amdan wal kufru wal jinanu wal khaidu wan nifasu wal khuruju minal masjidi bila udhrin illa idza atlaqahu fin niyyah wa kharaja minal masjidi aziman ala ruju'i lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita menerangkan ibadah iktikaf adalah sunnah muakkadah di setiap waktu dan tentu di dalam masjid. Sekarang yang membatalkan iktikaf itu apa saja? Dalam arti batal, misalkan kita itu iktikafnya itu karena nadar, berarti iktikaf wajib. Misalkan iktikafnya itu 1 jam, tapi ternyata belum 1 jam, itu ada sesuatu yang membatalkan. Ya tentu harus diulangi, harus diteruskan. Nah, yang membatalkan iktikaf itu nomor 1 adalah sebab jima. Ning jero masjid kaya berhubungan suami istri, maka iktikafnya itu batal, harus diulangi dari awal. Tentu jima yang disengaja. Apa ana to jima sing ora disengaja? Ya ana turu bareng-bareng karo bojone ra sengaja. Dan di antara jima itu adalah al-istimna. Istimna itu kalau bahasa umumnya adalah onani. Ya, onani. Onani itu entah pakai tangan, entah kalau istri ya tangannya istri, yang penting onani sampai keluar mani, maka itu membatalkan iktikaf. Amal iktikafnya batal dan harus kalau ingin iktikaf lagi ya diniatilah lagi. Terus wal mubasyarah dengan istrinya sendiri. Mubasyarah itu mungkin jadi bisyahwatin in anzala. Beberapa hari ora ketemu bojone, kangen-kangenan ning jero masjid. Akhirnya mubasyarah ya bertemu kulit, entah mencium dan lain sebagainya, sehingga timbul syahwat dan keluar mani. Ini membatalkan iktikaf. Jadi asal mulanya itu adalah jima. Ya perumpamaan jima yaitu
istimna onani atau mubasyarah bertemu kulit, ya tentu kulit istri, sehingga inzal, maka hukumnya membatalkan iktikaf. Yang berikutnya wasakaru, mendem. Mendem itu mabuk, tapi mabuk yang disengaja, entah itu minum minuman keras atau merokok yang ada ganjanya, atau istilahnya itu cimeng, atau istilahnya memakai bahan-bahan narkotika sehingga mabuk. Nah, ini namanya disengaja. Apa atau mabuk ada? Apakah ada mabuk yang tidak disengaja? Ya ada. Mungkin karena alergi tadi sebelum iktikaf masuk masjid mengkonsumsi kerang atau makanan laut, dia itu alergi, nggak sengaja makan kerang atau makan cumi-cumi, sehingga dia itu mabuk muntah-muntah. Nah, ini kalau mabuknya itu tidak disengaja, maka tidak membatalkan iktikaf. Tapi kalau mabuknya itu disengaja, entah minum, merokok kecubung sehingga mabuk, maka ini membatalkan iktikaf. Yang berikutnya yaitu al-kufru. Al-kufrun, perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan seseorang itu menjadi kufur. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan dia sedang iktikaf, duduk di dalam masjid, membakar lilin atau membakar menyan, ya, dupa, dan perbuatannya itu seperti orang-orang yang sedang, bahasanya itu sembahyang di kelenteng, di candi atau di pura, maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik atau perbuatan kufur. Sekalipun dalam hati itu dia tidak meyakini, tapi perbuatan itu adalah menunjukkan arti kekufuran atau kemusyrikan. Jadi membatalkan iktikaf. Atau mungkin juga ucapan-ucapan disengaja maupun tidak, kalau perbuatan kufur atau kemusyrikan ini membatalkan iktikaf. Ya contohnya mungkin di dalam masjid sedang iktikaf tuh ngomong, kan boleh di dalam masjid itu iktikaf tuh boleh ngomong, tuh boleh. Misalkan ngomong sama temannya, ya bahasanya bukan taruhan, disengaja maupun tidak dia mengerti dengan ucapan itu. Misalkan ini, Sukron tukang pijet, saya baru sakit gigi, rohan pijeten, nanti kalau sakit gigi saya sembuh, gue tak sembah umpamanya. Ya, semacam ini adalah ucapan yang mengakibatkan kemusyrikan atau kekufuran. Kau nyembah Sukron misalkan, yang hanya berhak disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ucapan yang mengakibatkan kekufuran atau kemusyrikan, membatalkan iktikaf. Wal jununu, dan gila. Gila itu bisa saja orang ayanan gila terus menerus, atau epilepsi. Epilepsi itu berkala, tidak terus menerus. Dalam arti hilang akalnya. Kalau gila atau epilepsi ini kan tidak disengaja. Ini juga membatalkan iktikaf karena akalnya itu hilang. Wal haidhu wan nifasu, begitu juga wanita yang sedang iktikaf di dalam masjid, tiba-tiba baru 2 atau 3 menit atau baru setengah jam dia iktikaf lalu keluar haid atau nifas, maka ini juga membatalkan iktikaf.
Sekaligus kalau berdiam diri di masjid ini juga tidak boleh. Wal khuruju minal masjidi bila udhrin. Begitu juga keluar dari masjid tanpa ada udzur. Ya. Tanpa ada udzur maka sekaligus iktikafnya batal. Dalam arti kalau dia itu mau masuk lagi di masjid untuk meneruskan iktikaf maka butuh yang namanya niat. Illa idza atlaqahu fin niyah. Kecuali ya, kalau tadi misalkan begini, iktikaf itu batal karena keluar dari masjid tanpa ada udzur. Itu tadi kalau memang dia itu misalkan membatasi, saya iktikaf 1 jam, niatnya 1 jam, belum 1 jam dia keluar masjid, maka iktikafnya batal. Dia misalkan mau kembali iktikaf ke dalam masjid harus niat lagi, maksudnya begitu. Tapi kalau dia itu hanya niatnya itu mutlak, dalam arti mutlak tidak dibatasi waktu, ya tidak dibatasi waktu, dan dia tidak membatasi harus bergegas masuk lagi setelah keluar, maka ini iktikafnya tidak batal. Dalam arti misalkan masuk masjid lagi dengan keinginan meneruskan iktikaf maka tidak butuh niat lagi. Jadi misalkan tuh saya tuh niat iktikaf di dalam masjid pertama dan saya tidak ada kata-kata 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Pokoknya saya niatnya itu tidak dibatasi oleh waktu. Dan saya tidak membatasi harus terus menerus. Dalam arti terus menerus tidak saya senggangi atau sela-selani keluar sebentar. Entah itu meludah, entah itu batuk-batuk, entah itu pengen wudhu lagi keluar. Maka seperti itu tidak membatalkan iktikaf. Dalam arti kalau misalkan ingin meneruskan iktikaf di dalam masjid itu tidak butuh niat lagi, tidak butuh niat iktikaf lagi. Terus yang berikutnya yang membatalkan iktikaf ini batal dalam arti misalkan kalau ingin masuk niat lagi, yaitu kharaja minal masjidi aziman alar ruju'i lahu. Termasuk yang membatalkan, ya, yang membatalkan iktikaf yaitu keluar masjid, ya keluar masjid dengan niat, dengan keinginan untuk kembali lagi iktikaf. Aziman ala ruju'i lahu. Jadi misalkan ini saya iktikaf, keluar beli rokok atau beli nasi atau beli kopi. Dalam hati saya atau dalam pikiran saya pingin kembali lagi ke dalam masjid atau kembali lagi iktikaf. Hal semacam ini keluar seperti itu karena tadi punya niat ingin kembali, maka sekaligus iktikaf yang pertama itu sudah selesai alias batal. Dalam arti ketika dia keluar punya keinginan kembali iktikaf, maka iktikaf yang berikutnya atau yang kedua itu butuh yang namanya niat iktikaf lagi. Karena tadi keluarnya itu aziban ala ruju'i. Jadi misalkan saya sekarang iktikaf setengah jam. Setengah jam ini
saya ingin beli kopi di warung bentar, dan saya ingin kembali lagi nanti ke masjid, ingin itikaf lagi. Karena punya keinginan itu loh, kembali lagi ingin itikaf itu butuh yang namanya niat. Tapi kalau saya itikaf yang pertama tadi tidak membatasi waktu, tidak harus saya sela-sela ini berapa menit saya keluar nanti itikaf lagi, saya tidak membatasi. Pokoknya nawaitul itikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, sudah niatnya itu. Lah kok dalam keadaan seperti itu saya ingin ngopi, saya ingin merokok, terus ingin kembali ke dalam masjid itikaf, maka saya tidak butuh niat lagi. Karena apa? Karena sudah tidak karena tidak ada keinginan untuk keluar dan keinginan kembali ke dalam masjid. Maka otomatis itikaf yang pertama itu sudah selesai. Dalam arti batal di sini ada sudah selesai. Misalkan ingin masuk masjid lagi, itikaf lagi, itu butuh yang namanya niat. Jadi dalam arti batal di sini adalah batal itikaf yang pertama itu sudah selesai. Dalam arti misalkan ingin kembali ke masjid, ingin itikaf lagi, butuh niat lagi. Ya seperti itu juga seorang wanita yang haid tadi sudah itikaf, ternyata ya ini itikaf ini harus batal. Dalam arti batal ya selesai, ternyata haidnya hanya cuma sebentar, yaitu 1 menit misalkan. Terus wanita yang haid tadi itu mandi besar, terus kembali ke masjid itikaf. Lah ini butuh yang namanya niat lagi, karena yang pertama itu dalam arti batal itu sudah selesai itu loh. Upomo nih dia ingin kembali itikaf, ini harus butuh yang namanya niat. Ora oleh nerusake itikaf yang pertama. Tapi kalau niatnya itikaf itu mutlak itu aku orang niat itikaf itu tidak dibatasi waktu harus begini tidak. Tapi ketika itikaf tiba-tiba punya keinginan pengen ngopi, pengen rokok sih, ini balik itikaf namanya tidak butuh yang namanya niat, karena niatnya dia itu mutlak tidak dibatasi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasil annal i'tikafa mutlaqon, in kanal i'tikafu mutlaqon law kharaja minal masjidi bila azmi audin wa ada jaddatan niyata in aradal i'tikafa sawaun kharaja litabar ruzin auli wirihi. Kesimpulannya, bila itikaf itu hukumnya mutlak, tidak dibatasi waktu, lam yuqayyid bil mudah wala bit tatabu. Pokoknya itu pengen niatnya itu saya niat itikaf, tidak dibatasi waktu, kudu saja kudu terus menerus misalkan. Pokoknya niat itikaf. Bila niatnya seperti itu, lalu dia keluar dari masjid, tidak ada keinginan kembali, mau itikaf setengah jam mulih utawa ya kerja atau jalan-jalan atau beli makan dan seterusnya, tidak ada keinginan azmin, itu keinginan untuk kembali lagi. Kemudian dia itu kok kembali lagi pingin itikaf, jadad niyah, maka wajib memperbarui niat lagi
bila dia ingin iktikaf. Entah keluarnya itu titelabar jujin, maksudnya itu keluarnya itu dilihat orang maupun tidak. Yang tidak itu apa? Misalnya keluarnya itu ingin mandi atau ingin buang air kecil atau buang air besar, itu kan tidak dilihat orang. Ini harus memperbarui niatnya. Tapi fa'in kharaja aziman alal audi lil i'tikafi sawaun lil masjidil ladzi kharaja minhu awliya ghairihi kana hadzal azmu qaiman muqaman niyyah fala yahtaju li tajdidi niyatin wa in kana muqayyadan bi muttatin min ghairi tatabuin kayaumaini wa kharaja li ghairi tabarruzin bila azmi audin wa ada jaddadan niyah wa illam yatul az-zamanu bi khilafi khurujihi li tabarruzi fala yahtaju li tajdidi niyatin wa intola zamanu. Nah, kalau ada seseorang ini keluar dari masjid dan punya keinginan untuk kembali iktikaf, mau iktikaf, rasanya kecu pengen ngerokok, ya dia keluar dari masjid. Baik, ya, tujuannya ini adalah keluar di sawaun lil masjidi alladzi kharaja minhu. Baik dia itu ingin kembali iktikaf itu di dalam masjid tadi yang pertama, atau dia itu keluar pengen iktikaf tapi di tempat yang lain, masjid yang lain. Maka hal semacam itu, niat keinginan kembali iktikaf tadi itu adalah seperti menduduki niat yang pertama tadi. Jadi misalkan saya di masjid ini, Masjid Asyuhada iktikaf, kemudian saya keluar beli teh atau kopi, ingin ngerokok, dan saya keinginan untuk kembali iktikaf. Kemudian saya ini kembali iktikaf setelah beli kopi atau beli makan, genti ninggoni Masjid Asyarif iktikaf di sana. Bila iktikaf di sana itu sudah tidak butuh yang namanya niat. Karena keluarnya saya tadi makan atau minum kopi itu karena punya keinginan kembali iktikaf. Walaupun toh tidak di masjid sini, tapi iktikaf ini Masjid Asyarif. Ini boleh, dalam arti boleh, tidak butuh yang namanya niat lagi. Fala yahtaju li tajdidi niyatin, maka tidak butuh yang namanya memperbarui niat. Wa ingkana wa ingkana muqayyadan bimutadin min ghairi tatabuin. Tapi tapi ya, dan jika ada orang iktikaf wa ingkana, dan iktikafnya itu dibatasi dengan waktu. Saya ingin iktikaf 2 hari, tapi tidak dibatasi 2 hari itu terus menerus. Ya wong jenenge kan hajatnya itu kan beda-beda. Tatabu itu terus menerus itu loh. Pokoknya yauma ini tatabu seperti 2 hari iktikaf 2 hari, dan dia keluar liguri tabarus supaya ora ketok wong.
dengan tanpa ada keinginan kembali iktikaf. Wis metu lah. Iktikaf rong dina metu. Metu niki tidak punya keinginan untuk kembali iktikaf lah lagi. Nah, ketika dia kembali pingin iktikaf, maka dia itu wajib jadadan wajib memperbarui niat, sekalipun keluarnya itu hanya sebentar. Mungkin keluarnya itu karena keluar dari masjid pengen BAB, tapi karena tidak punya keinginan kembali tadi, maka bila ingin itikaf maka butuh niat lah lagi. Yo niat lagi ingin oleh ganjaran, orang niat yo ora oleh ganjaran. Fala yahtaju li tajdiniyatin wa in tala zaman, sekalipun toh keluarnya itu adalah lama. Amma idza kharaja aziman alal audi wa ada fala yahtaju li tajdiniyatin alal mu'tamad sawaun fi jami'i dzalikal mangduru wa wiruhu. Sedangkan kalau ada permasalahan orang yang itikaf itu keluar dan ingin kembali itikaf dan dia benar-benar kembali ke masjid, maka tidak butuh yang namanya pembaharuan niat menurut qaul mu'tamad. Sekalipun toh itikaf semuanya ini adalah itikaf yang dinadari berarti wajib, ataupun yang tidak dinadari berarti tidak wajib. Wa in kana muqayyadan bi muddatin wa tatabuin ka asyrati ayamin mutawaliyatin la yang qati'u tatabuhu bi khuruji minal masjidi li ullin kanisyanil i'tikafi wa ka khaidin la takhlu anhu muddatal i'tikafi ghaliban au udri marodin yashukku ma'ahu al-muqamu fil masjidi. Nah, sekarang kalau ada orang itu niat iktikaf itu ditentukan dengan waktu, misalkan 10 hari, dan juga ditentukan 10 hari itu terus menerus. Layang kotiu, maka 10 hari ini tidak putus hanya karena dia keluar masjid karena ada udzur, misalkan lupa kalau dia itu itikaf 10 dino itikaf kan yo kesuwen. Nah maka kalau dia itu keluar nih krono lali itu tidak masalah. Dan juga udzurnya itu seperti haid kalau wanita, di mana wanita ini haid ini minimal itu kan sebentar itu ya 1 hari satu malam. Nah ini misalkan nanti meneruskan itikafnya tidak butuh yang namanya niat, karena haid itu termasuk udzur tatabu, udzur terus menerus. Kalau membatalkan itikaf itu yang membatalkan. Misalkan tadi itu dia itu saya niat itikaf 10 hari itu loh, 10 hari terus menerus, ternyata haid. Nah haid ini tidak menggugurkan dan tidak mengurangi tatabu terus menerus karena haid. Kalau tadi kan yang pertama itu kasusnya tidak ada udzur apa-apa, haid tetap membatalkan itikaf. Tapi di sini karena tadi niatnya itu tatabu 10 hari terus menerus. Begitu juga ketika dia sakit, di mana sakitnya itu kalau di dalam masjid dia tidak kuat, mungkin masjidnya itu terlalu dingin atau terlalu pengap. Nah loro ninjil masjid dan semacam itu tidak mengurangi apa itu namanya, misalkan keluar dia itu boleh tidak mengurangi tatabu terus menerus. Aw yakhafu minhu talwithal masjidi kaisyalin, atau dia khawatir kalau dia itu sakit di dalam masjid buta batuk nanti riyae
ngotori masjid, atau dia tuh mencret sakitnya, ya ini boleh keluar, walaupun 10 hari boleh keluar, tidak mengurangi tatabu atau terus menerus. Bila khilafil marodi al khafifu khal khafifi, beda kalau sakitnya itu sakit ringan, misalkan hanya pilek atau istilahnya itu hanya batuk-batuk. Fayang kotiu tatabu bil khuruji lahu. Kalau hal demikian, wong sakit ringan kalau dia tuh keluar masjid, maka akan mengurangi tatabu terus menerus. Bila itu itikafnya itu wajib, maka harus dimulai dari awal. Wala yang kotiu tatabu bi khuruji mu'adzinin rotibin ila manaratin munfasilatin anil masjidi qoriban minhu lil adani fatahsulu annal itika fatahassola annal itika annalil itikafi salasu marotiba. Dan 10 hari ini tidak putus tatabunya terus menerusnya. Ini hanya karena dia keluar ingin menjadi seorang adzan, karena dia itu ingin adzan sholat yang fardu, berarti 5 waktu. Dia keluar ke dalam masjid, biasanya tuh naik adzan kan yang jogo meneroni, mungkin dulu itu belum ada speaker, dia naik ke menara di halaman masjid misalkan. Ini tidak masalah, dalam arti tidak udzur walaupun itu keluar dari masjid, karena niatnya itu adzan, karena adzan ini ada berkaitan dengan sholat yang ada di dalam masjid. Hal seperti itu tidak mengurangi tatabu atau istilahnya itu keluar dari masjid yang tujuannya untuk adzan, itu tidak butuh niat lagi ketika dia ingin iktikaf. Hadirin para jamaah yang saya muliakan, demikian semoga bermanfaat akhir daripada keterangan iktikaf. Insyaallah minggu depan kita menerangkan tepat kitabul haji wal umroh. Al-Fatihah.